Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah bahasa Indonesia berkata, Allah bisa karena biasa. Dalam pengertian, apabila suatu pekerjaan telah terbiasa kita lakukan, terus belajar dan terus dilakukan, terus dilatih secara terus-menerus, maka kita akan cakap dan terlatih melakukannya, apapun itu. Pekerjaan apapun itu, Allah bisa karena biasa. Segala sesuatu pekerjaan jika tidak pernah dilatih, tidak pernah dipelajari, dilakukan secara terus-menerus, secara berulang intens, sepintar apapun saya, sebanyak apapun uang yang saya miliki, maka pekerjaan yang akan saya coba lakukan itu tidak akan pernah menghasilkan hasil yang maksimal. Apapun itu, sesungguhnya jika tidak dipelajari, dilatih dan dilakukan secara terus-menerus, tidak akan menjadi apa-apa. Apapun itu, pekerjaan apapun itu. Bahkan sejak kita lahir, kita telah dilatih untuk melakukan hal-hal secara berulang terus-menerus sejak kita lahir. Itu makanya ibu-ibu setelah anak kita lahir, setelah bisa berubah, kita suruh dia berlatih untuk berkurang dan terus kita latih sampai dia bisa. Selanjutnya setelah dia bisa duduk, kita latih juga. Megang benda juga kita latih secara terus-menerus sampai dia cakap untuk megang benda. Belajar mengunyah, belajar duduk, belajar jalan, belajar banyak hal sejak kecil, sejak kita lahir. Semuanya kita pelajari, kita latih secara terus-menerus, bahkan kita belajar dengan sangat keras supaya kita bisa dan mampu dan cakap untuk melakukannya. Kemudian kita belajar lagi mulai dari TK, mengenal huruf, mengenal angka, sampai kita fasih membaca dan berhitung dengan baik. Kemudian sampai SD, SMP, SMA, baru kuliah sampai sarjana. Kita melakukan pelatihan dan belajar, melakukan ini secara terus-menerus, dan kita menjadi cakap, menjadi seorang yang ahli dalam bidang kita masing-masing. Dan ketika kita telah menerima sebuah pekerjaan, kita belajar lagi dari pekerjaan yang kita terima. Kita latih terus, kita latihan secara terus-menerus, sampai kita mampu, sampai kita bisa. Dan semua hal supaya kita bisa itu berawal dari kemauan untuk mau belajar, berlatih, dan melakukannya setiap hari. Jadi tidak ada yang langsung jadi, tidak ada yang instan di dunia ini. Semua ada dan menjadi bisa karena sudah dilatih dan dipelajari dan dilakukan secara terus-menerus. Pekerjaan apapun itu, karena sudah dibiasakan. Dalam pengertian bahwa apapun yang kita boleh lakukan itu berawal dari sebuah proses yang panjang dan tentu butuh perjuangan yang luar biasa. Dan terbukti orang-orang yang sungguh-sungguh serius belajar dan berlatih akan selalu mampu bersaing dalam setiap pergumulan pekerjaan yang salah sesuai dengan profesinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau sama sekali belajar, tidak mau berlatih, ini akan digilas oleh persaingan di dunia ini. Apalagi masa sekarang, setahun sudah kita bersama-sama dengan corona. Orang-orang yang terlatih, yang cakap, sekalipun harus misalnya mengalami ketidakberdayaan, mengalami harus diberhentikan dari pekerjaannya yang dulu, atau banyak hal ekonomi menjadi merosot, atau banyak kesulitan yang dialami oleh karena efek buruk dari pandemi ini, tapi orang-orang yang sungguh telah terlatih, belajar secara terus-menerus dalam hidupnya, dia tidak akan pernah mau menjadi terjadi, tapi dia akan bangkit, dia akan maju, dan dia akan kembali memulai dari nol. Dari apa yang harus dia lalui proses kehidupan yang diberikan Tuhan pada hidupnya. Dia akan tetap siap maju, tetapi orang-orang yang tidak pernah mau belajar dan
secara terus menerus, dia akan terus menyalahkan keterjatuhannya, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungannya, bahkan dia akan menyalahkan Tuhan. Dan terus menerus dia akan berkutat pada keterjatuhannya tanpa dia mau melakukan apapun supaya bergeser dari keterjatuhan itu. Jadi berbeda orang yang mau dilatih, orang yang mau belajar, dan orang yang mau melakukannya secara terus menerus. Semua hal, pekerjaan apapun, kita menjadi bisa melakukannya, kita menjadi cakap melakukannya, karena ada kemauan untuk belajar, berlatih, dan mempraktekkannya setiap hari dan setiap hari. Bicara terus menerus dalam kesetiaan. Nah, kita pernah melihat atau menonton parodi anak kecil umur 5 tahun bisa naik sepeda di atas kawat kecil, dan kita kira itu sulap, atau jangan kita kira itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat, tapi itu berawal dari latihan yang disiplin secara terus menerus, bahkan sangat keras, dengan keringat yang luar biasa, sehingga kita bisa menyaksikan pertunjukan yang luar biasa ketika seorang anak umur 5 tahun berjalan dari sini ke sana dengan bentangan kawat yang kecil. Itu dari sebuah proses perjuangan yang luar biasa, kerja keras dan disiplin yang luar biasa. Jadi yang mau saya katakan, semua hal menjadi bisa kita lakukan, saya bisa lakukan karena kita mau belajar dan berlatih terus menerus, dan mau kita melakukannya secara terus menerus, bahkan tanpa henti, pagi siang malam, dengan tujuan supaya kita bisa. Allah bisa karena biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita kembali di Alkitab kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari mana ada berasal seperti ini? Kemarin kami tahun lalu karena persiapan untuk perjalanan pulang dari Berau sampai ke Medan, jadi 3 bulan sebelum kami sudah mempersiapkan supaya kondisi anak-anak dan sekeluarga menjadi fit. Jadi setiap sore jogging di masjid yang besar di sana. Jadi setiap hari karena kita tahu kalau tidak ada persiapan, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, kita menjaga supaya anak-anak dan kita juga tetap menjadi sehat dan fit dalam perjalanan yang sangat jauh dari Berau sampai ke Medan. Berapa hari? 1 minggu. Sudah melewati darat, laut, dan udara. Jadi ada persiapan, dan bukan hanya cukup persiapan hanya kekuatan jasmani, misalnya hanya persiapan minum vitamin dengan segala macam, rohani juga kita bangun. Bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kita supaya tiba dengan selamat dan pulang juga dengan selamat, dan kita berjumpa di sini di kota Berau ini berkata. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di awal-awal kita latihan berjalan atau olahraga, 1 hari kita sudah sangat lelah dan lesu, udah mau berhenti sebenarnya. Tapi karena terus dilatih, terus dan terus, setelah setahun jogging, setelah setahun senam secara rutin, tidak lelah lagi, tidak capek lagi, karena sudah dilatih sehingga menjadi cakap, menjadi tangguh, kaki menjadi kuat. Jadi bagi kita yang belum memasuki umur 50 tahun, olahraga jogging atau jalan itu sangat baik kita lakukan mulai dini. Karena orang-orang tua yang berbicara dengan kita umur 55 tahun, ketika umur 55 tahun kaki sudah terasa tidak bisa bangkit lagi. Entah karena asam urat atau osteoporosis atau hal segala macam. Tapi ketika kita mau melatih ini, mungkin sejak
ketika kita belum memasuki usia tua, ada mungkin manfaatnya yang luar biasa. Karena ini sudah ditopang dengan pelatihan secara terus menerus, dan jika usaha ini terus kita lakukan, dipastikan jika Tuhan memberkati kita, kaki ini akan tetap kuat dalam usia 70 tahun, 80 tahun. Kita yang alpa, kita melupakan karena saking sibuknya mengurus segala pekerjaan, kadang-kadang kesehatan kita tidak kita pikirkan. Yang penting pekerjaan ini selesai. Sementara ini kekuatan yang bekerja sering kita abaikan untuk kesehatannya di masa depan. Itu yang sering kita abaikan. Kita termasuk saya sering salah kaprah bahwa menjadi seorang Kristen itu cukup hanya berdoa ketika makan 3 kali sehari, kemudian ketika akan bangun dan tidur berdoa lagi 2 kali, kemudian kalau mood saya misalnya sedang baik, saya baca Alkitab. Kalau mood saya juga tetap dalam sukacita, saya gereja sekali seminggu dalam persekutuan seperti ini. Kemudian jika hati saya sedang bergembira, kemudian saya memberi persembahan dalam persekutuan seperti ini. Bahkan lebih parah dari sini juga banyak orang-orang Kristen. Saya berani mengatakan kita sesungguhnya terlalu santai menjadi pengikut Kristus. Saya sadar itu. Semakin saya memasuki usia mendekati 50 tahun, saya sadari betul itu, bahwa saya belum melakukan apapun sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Terlalu santai, sangat santai. Jika kita melakukan pelatihan dan belajar terus tentang sesuatu hal supaya kita menjadi cakap berbahasa Inggris, cakap mengoperasikan alat-alat teknologi seperti laptop dan hal sebagainya, dan hal-hal sebagai halian yang lain. Kenapa tentang kerohanian kita tidak terlatih dan cakap setiap hari, siang, pagi, dan malam? Bukankah kita sudah sangat kaprah tentang pribadi kita menjadi seorang pengikut Kristus? Dan kelemahan kita terlalu santai, tapi ingin memperoleh berkat dari Tuhan sangat banyak tanpa berjuang dalam iman sama sekali. Kelemahan saya. Dan ini yang aneh. Ini keanehan saya, keanehan kita. Keanehan apa itu? Saat tiba-tiba kesulitan, pergumulan datang pada hidup saya, kesulitan itu di luar kendali saya tidak berdaya lagi sama sekali karena kesulitan ini. Di awal saya berdoa kepada Tuhan. Di awal kadang-kala bahkan sering saya salahkan Tuhan dengan pergumulan dan kesulitan yang sedang saya alami. Walaupun saya tahu itu terjadi karena kesalahan atau keteledoran saya, tapi di awal saya berdoa dan menyalahkan Tuhan. Dan saya ucapkan lagi, adakah Engkau Tuhan berbaik hati menolong saya dalam ketidakberdayaan ini? Kita bertanya lagi tanpa malu, membuat pertanyaan seperti ini. Apakah Engkau Tuhan tidak peduli dengan kesulitan yang saya alami? Apakah Engkau tidak mau menolong aku? Aku terjepit Tuhan, aku butuh Engkau hari ini dan saat ini juga. Kita panggil dia sekuat tenaga kita. Kita dekatkan diri kita sekuat kita. Kita paksa dia datang segera mungkin pada kita. Dan yang paling aneh, setelah saya ditolong Tuhan, saya tinggalkan dia kembali. Padahal dia sudah saya rengkuh dengan luar biasa. Saya pegang dia dengan luar biasa. Energi yang ada pada saya pakai untuk merengkuh Tuhan. Tapi ketika pergumulan itu telah berlalu dari hidup saya lupakan dia. Saya tinggalkan dia. Saya tidak butuh lagi dia. Saya datang hanya saat ketika saya butuh. Ketika saya terjepit. Kalau bahasa Batak, uju habib ke aura Tuhan. Hanya ketika terjepit, pola pikir habib. Kemudian datang lagi kesulitan yang lebih sulit, beruntun dan luar biasa, menghancurkan hidup saya. Saya lakukan lagi pola yang sama. Saya menangis, meraung-raung memohon pertolongan kepada Tuhan.
Tapi kemudian ketika saya telah berlalu dari kesulitan itu, saya tinggalkan lagi Tuhan. Ini makanya kita tidak pernah mengalami tingkat keimanan ke level yang lebih tinggi. Itu persoalannya. Karena kita tidak pernah memakai pergumulan dan kesulitan yang kita alami, yang diizinkan Tuhan kepada kita untuk meraih Tuhan lebih dekat kepada kita, untuk meraih Tuhan lebih dekat kepada kita. Bukankah salib diberikan Tuhan kepada kita sebagai caranya Tuhan untuk mengangkat kita lebih dekat dan lebih dekat dan lebih beriman kepadanya? Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Pencipta langit dan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah lesu, maha baik, maha agung, maha kuasa, tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Kuasa apapun, maha kudus, maha benar, pemilik segala sesuatu, pengendali segala sesuatu, penentu segala sesuatu, yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tanah tandus jubahnya menjadi aliran air yang berlimpah. Amen. Orang miskin bisa dikayakannya. Orang yang lemah bisa dikuatkannya. Amen. Semua hal bisa dilakukan oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang menjadi soal, kenapa kita selalu ragu-ragu untuk menjadikan Dia yang paling utama dalam hidup kita? Kenapa kita selalu mau melihat ke kiri dan ke kanan apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Padahal nyata bahwa sungguh luar biasa bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa di dunia ini. Karena memang tidak mudah membuktikannya. Tidak mudah membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh maha kuasa luar biasa. Tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi butuh keseriusan yang luar biasa dan sungguh-sungguh. Butuh totalitas hidup. Selama kita bernapas di dunia ini 100%. Yang paling utama, yang paling penting. Karena bagi Tuhan, kita tidak bisa separuh-separuh dalam perjuangan kita mendekatkan diri kita kepada Dia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti berarti standby. Bapak pendeta tadi sudah menunggu sini, dia menanti, menunggu kita hadir. Orang yang menanti-nantikan, dari satu kali menanti. Orang yang menanti-nantikan 2 kali lipat, harus standby, lebih siap, lebih disiplin. Dalam pengertian, kita dalam posisi tidak pernah meninggalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dan ini makanya saya katakan, semakin tua saya, semakin menyadari bahwa saya belum melakukan apa-apapun kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Semakin saya menyadari itu, semakin mendekati umur saya 50 tahun. Dan saya syukuri itu, ketika saya menyadari itu. Bagaimana kalau tidak menyadari? Dan coba kita koreksi diri kita masing-masing. Dalam 24 jam satu hari, 7 hari 1 minggu, berapa lama kita menanti-nantikan Tuhan tanpa kita bergeming ke kanan dan ke kiri kepada dunia ini? Itulah yang tahu dengan hal ini. Bukankah kita lebih lama meninggalkannya, berada sangat jauh darinya? Dan akibatnya apa? Kita menjadi selalu berlelah, berkeluh kesah, holsoan, morong-morong terus mulu di bahasa kata. Kita menjadi selalu berlesu seperti orang yang tidak mandi 3 bulan. Satu masalah kecil saja datang, kita merasa sudah mau kiamat dunia. Makanya sedikit-sedikit ini, karena ada Facebook ini, sedikit-sedikit apa yang menjadi persoalan dari hal kecil, tuliskan di Facebook, di Facebook. Mulai pagi status galau sampai malam, terus status galau. Pagi lagi besoknya sampai malam status galau terus di medsos. Itu membuktikan bahwa kita sangat jauh dari Tuhan. Dari bagaimana supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, tangguh dan kokoh. Dari hal yang sekuler tadi. Jika kita belajar dengan luar biasa supaya saya mampu berbahasa Inggris, ya lakukan 2 kali lipat dari situ, bahkan lebih. Untuk kita menjadi tangguh dan kokoh di dalam Kristus. Supaya kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi tapi tidak pernah mengalami kelelahan dan kelesuan. Jadi bukan instan. Semua butuh belajar, butuh latihan secara terus menerus, melakukan terus menerus dalam kesetiaan tanpa berhenti.
Yang menjadi soal kan, kekristenan saya musiman. Ini yang menjadi soal. Makanya sering menjadi busuk, basi, dan menjadi terjatuh. Ini yang menjadi soal. Jadi Tuhan tidak mau, bukan musiman yang mau, yang Tuhan mau. Yang menjadi soal, saat perlu saya datang. Saat tidak perlu saya tidak hiraukan. Itu yang menjadi soal. Jadi musiman. Tuhan tidak mau yang seperti ini. Bagaimana kita menjadi seekor Raja Wali kalau musiman seperti ini? Semua butuh belajar, butuh latihan, melakukan secara terus menerus dalam kesetiaan. Tanpa musiman, tanpa berhenti. Sama halnya dengan belajar hal-hal apa yang mau kita mampu di dunia ini. Belajar musik, belajar banyak hal. Jika kita ingin menjadi bisa, itu karena latihan. Sama dengan kehidupan kerohanian, kita juga harus belajar, dilatih dan dipraktekkan terus menerus. Butuh kerja keras, bahkan pengorbanan yang luar biasa sepanjang hidup. Karena bukan main-main menjadi pengikut Kristus. Sepanjang hidup, sepanjang napas ini, bernapas di dunia ini, tidak ada perbedaan. Hari Minggu menjadi hari bagi Tuhan, hari Senin sampai Sabtu itu untuk menjadi urusan pribadi saya. Tidak ada seperti itu. Ketika saya berdoa sama ingat Tuhan, tapi setelah amin terserah saya mau menginginkan apa, bukan hal seperti itu. Dan ini menjadi kegagalan kita, menjadi selalu lesu, lelah dalam perjalanan memikul salib kita di dunia ini. Jika kita sangat keras belajar dan melatih diri dalam pekerjaan sekuler kita di dunia ini, kita harus lebih keras belajar, berlatih, melakukan terus menerus dalam kesetiaan keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan secara terus menerus. Kita lakukan itu tahun 2021 ini. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih kasih karunia Tuhan. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Ayo kita lakukan. Jika kita masih belum melakukannya, ayo kita mulai hari ini selagi masih ada kesempatan untuk belajar dan berlatih untuk hidup dekat kepada Tuhan. Karena belum tentu besok saya masih punya kesempatan untuk mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Dan sesungguhnya pandemi COVID ini menjadi momen yang sangat baik untuk kita untuk membangun keimanan kita untuk menjadi lebih murni di hadapan Tuhan. Apakah kita tidak mengalami ketidakberdayaan yang luar biasa karena pandemi COVID ini? Apakah kita tidak merasakan ini? Bahwa kita sesungguhnya berada dalam kurungan yang luar biasa karena corona yang melingkupi seluruh dunia ini. Bukankah pergerakan kita sangat dibatasi saat ini? Kalau kita mungkin di antara kita, puji Tuhan, masih dalam keadaan aman, pekerjaan masih tetap. Coba orang lain yang mengalami dirumahkan, di PHK dan hal lain sebagainya. Ya orang-orang yang harus bekerja, misalnya orang-orang yang berjualan, tapi warungnya harus ditutup. Bukankah dalam ketidakberdayaan ini menjadi momen kita untuk mencari dan meraih Tuhan yang sungguh maha luar biasa itu? Bukankah momen ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun keimanan kita? Walaupun harus kita menjaga jarak. Seperti kata Bapak Pendeta, kita harus jaga jarak, tapi jangan jarak kepada Tuhan. Malah sebaliknya, jika dalam kondisi ini kita disuruh jaga jarak, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Bukankah belum selesai corona? Awal tahun 2021 kita digetarkan dengan berbagai peristiwa bencana di negara kita ini secara khusus. Bukankah ini menjadi sesuatu pukulan bagi kita untuk menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan sesungguhnya yang luar biasa dan yang menjadi tempat bergantung kami dan tempat persembunyian kami di dunia ini. Menjadi momen yang sangat baik bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi kita. Karena kalau kita berbicara di rumah setelah dari Berawi ini, kita pindah ke mana? Di daerah ini ada gempa, katanya ini rawan gempa. Kita mau bicara seperti secara manusiawi. Di daerah ini rawan gempa. Tapi ujung-ujungnya kan kita semuanya kan terserah Tuhan. Persembunyian kita satu-satunya hanya Dia. Hanya Dia yang menjadi bahwa kita aman dalam kehidupan kita. Mau sejak apapun saya lari kalau Tuhan tidak berkenan kepada hidup saya, digoncang juga dengan gempa dan tsunami. Karena di dunia ini bukan karena hanya kekuatan dan kepintaran manusia semata. Oleh sebab itu mendekatlah kepada Tuhan
memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kita setiap hari dan setiap hari. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan dicari, maka Tuhan akan mencari kita. Gimana Bapak Pendeta Ignas? Saya mau memberitahukan sesuatu hal yang luar biasa kepada dia. Di mana Ibu Pendeta, Ibu Gembala Sinang? Saya ingin memberitahukan hal yang luar biasa kepada beliau. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan dicari, maka Tuhan akan mencari kita dengan luar biasa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita sering, orang-orang Kristen sering mengatakan seperti ini, akan indah pada waktunya. Cukupkah hanya diucapkan akan indah pada waktunya? Jika tidak dilakukan, misalnya sesuatu pekerjaan dia mengalami kebangkrutan, tapi dia tidak mau memulai dari nol, bagaimana indah pada waktunya? Tidak cukup hanya kata-kata indah pada waktunya turun dari surga ke bangkitan. Tidak, tapi harus butuh proses mulai lagi dari nol. Maka jika ini orang-orang yang menabur dengan air mata akan membawa begitu. Jadi semua butuh proses, tidak ada yang instan di dunia ini. Karena Tuhan tidak pernah menjatuhkan uang 1 miliar langsung ke dunia, tidak ada. Semua butuh proses. Walaupun dikatakan burung-burung di udara tanpa bekerja, tapi dia kan tetap mencari kan? Tidak ada langsung, nggak ada ini satu keranjang sama kau burung nuri, nggak ada. Tetap dia berusaha, proses semua. Tapi ketika kita terlatih terbiasa hidup di dekat Tuhan, sekalipun bumi langit ini bergoncang bergelora, Tuhan dengan tangannya yang kuasa akan selalu merengkuh dan memeluk kita dengan luar biasa. Itu sebabnya bahwa kita sesungguhnya hanya membutuhkan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Kalau yang gelora dunia, harta, kekayaan, jabatan, ini hanya sebatas fasilitas ketika kita masih bernafas, butuh baju, butuh makanan, butuh untuk rumah berlindung. Sesungguhnya hanya sebatas fasilitas. Tapi yang terjadi orang-orang bodoh menjadikan ini lebih tinggi dari Tuhan. Itu yang menjadi soal. Kalau pemahaman benar dengan luar biasa, maka hari-hari kita adalah untuk mengutamakan Tuhan setiap hari, mengutamakan Tuhan setiap hari, mengutamakan Tuhan setiap hari. Dan buktikanlah apapun segoncang apapun dunia dan iblis mengguncang kehidupan kita, benar akan terbukti firman ini. Kita akan seperti seekor raja wali yang terbang tinggi dengan sayapnya, tidak pernah lelah dan tidak pernah musuh. Jadi butuh latihan, butuh belajar cara terus-menerus dalam kesedihan, bukan musiman. Bukan hanya ketika kita perlu, setelah selesai kita kembali lagi. Ada seorang ibu yang sangat suka mengkoleksi barang-barang segala macam pernik-pernik lah itu yang cantik dari setiap negara. Karena suaminya memang bekerja selalu ke negara ini, ke negara ini, ke negara ini, seorang pedagang, importir ke negara ini. Jadi suaminya selalu memberikan hadiah ketika pulang dari setiap negara, memberikan hadiah pernak-pernik dari satu kota ini khasnya kepada istrinya ini. Suatu ketika suaminya membawanya hadiah dari Jepang, kipas Jepang seperti ini. Jadi saking istrinya ini sangat luar biasa mencintai kipas ini, luar biasa mencintainya. Jadi ketika dia pagi bangun, yang pertama diceknya adalah ini kipas. Siang juga dicek, masih utuh, tidak ada rayap. Malam juga. Setiap 3 kali sehari dicek. Dia luar biasa mencintai kipas yang dari Jepang ini. Jadi dia tidak pernah memakainya. Jadi setiap pagi, siang, malam dibukanya. Walaupun panas matahari, berkeringat dia, tidak pernah ini dipakai. Tapi yang dibikinnya begitu, supaya ini tidak rusak menurut dia. Padahal apakah fungsinya ini lagi? Masih berfungsi enggak? Ini masih menjadi seonggok sampah walaupun disimpan dalam lemari yang cantik. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak berfungsi dan tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun ini dielus-elus, dicintai dengan luar biasa, tapi tidak pernah bermanfaat sama sekali. Lalu kita hati-hati, kita punya Alkitab yang cantik luar biasa. Hati-hati
Jangan-jangan ini hanya sebatas pajangan di lemari cantik dan kita tiap pagi mungkin melihatnya, masih bagus Alkitabku, bagi siang malam, masih cantik. Ini hadiah pernikahan saya dulu katanya, masih cantik. Hanya dilihat sama seperti ibu tadi, hanya dilihat dari gini-gini. Jangan-jangan kita juga nanti gini-gini juga. Jadi tidak bermanfaat sama sekali, hanya koleksi dan pajangan. Ini juga menjadi soal, makanya iman kita sering menjadi robot dan busuk. Hati-hati, jangan hanya sekedar koleksi, hanya sekedar pajangan yang kita anggap hanya cantik dan baik. Hati-hati kita. Ayo, mulai tahun 2021 ini, dilatih, dipelajari, dan kita wujudkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Jangan tunggu hari nanti. Terus setiap hari, belum tentu saya hidup Natal nanti, tapi terus setiap hari latih terus. Gimana engkau Tuhan? Di sini saya Tuhan, saya dalam ketidakberdayaan. Iblis mau menggoncang-goncang iman saya Tuhan. Iblis mau mengambil roh saya Tuhan. Di sini saya terus setiap hari. Setiap hari. Sepanjang ini napas ini bernapas dan detak jantung berdetak, itu setiap hari. Jadi bukan pakai jadwal, hanya ketika mau tidur, hanya ketika mau bangun, itu hanya sebatas kebutuhan kita. Bukan itu lagi. Tapi bagaimana kita tergantung dengan Tuhan setiap hari dan setiap hari. Kita kan apalagi anak-anak ini, sebelum masih 50% HP-nya sudah di charger, supaya jangan lowbat katanya. Sambil main, sambil di charger. Kita tidak mau lowbat HP kita, supaya ini tetap luar biasa, kena ke jaringan, bisa melihat apa-apa. Kenapa kita tidak lakukan ini secara iman kita? Kalau kita mau melihat Tuhan 24 jam satu hari, charge. Kasih tangan kita dipegang oleh Tuhan. Charge begini, supaya Tuhan memberikan energi yang baru kepada kita. Maka kita akan menanti-nantikan Tuhan terus, standby terus. Dipastikan semua kita ini menjadi seekor Raja Wali yang luar biasa. Bukankah ketika kita telah menjadi seorang Raja Wali yang perkasa terbang tinggi, yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, apa lagi yang mau kita takutkan? Karena kita memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Apalagi yang mau dikhawatirkan? Bukankah ini harta yang paling berharga? Supaya kita semakin sadar, bukan dunia ini tujuan hidup kita. Kita hanya sedang belajar dan dilatih supaya Tuhan memilih ini layak, ini pantas untuk duduk bersama saya, dengan saya dalam kerajaan saya. Itu tujuan hidup kita. Bukan hal-hal lain dunia ini. Dunia yang memutarbalikkannya dan iblis yang memutarbalikkannya kepada kita. Ini kata iblis, kita terkaprak. Padahal kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan kita miskin. Hanya persoalannya kita kaya dulu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengkayakan kita. Jadi tidak perlu misalnya Bapak Sirait mau menginginkan posisi yang lebih baik misalnya. Tidak perlu pergi ke dukun misalnya, atau ke tukang ramal misalnya. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, pengendali segala sesuatu. Itu intinya. Apapun sesungguhnya Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting kita menanti-nantikannya setiap saat dan setiap hari. Kita ada di dekatnya setiap hari dan setiap saat. Jadi kita mengenal Dia dengan luar biasa setiap hari. Dan kita tahu mengenal Dia bukan lagi hanya karena melalui kesaksian seorang pendeta misalnya, melalui kesaksian saya misalnya, tapi sungguh-sungguh kita semua orang-orang Kristen menyaksikan Tuhan hadir pada hidup saya. Tuhan memberkati saya. Tadi pagi saya menyaksikan Tuhan sungguh-sungguh menyelamatkan saya dari bencana. Saya saksikan setiap hari. Ini yang hilang dari kehidupan orang-orang Kristen. Hanya menunggu, gini aja mendengar kesaksian orang lain. Ayo, saksikan Tuhan, nyatakan dan buktikan Tuhan pada hidup kita masing-masing. Dia ada pada semua orang tanpa batas. Tidak dikatakan hanya bagi orang-orang pendeta saya dekat, tidak ada. Di mana dia dalam Alkitab? Tidak. Tapi bagi setiap orang yang mendekatkan diri kepadanya, bagi setiap orang yang menanti-nantikan Dia di dalam hidupnya. Itu persoalannya. Dan
Jika kita sudah sungguh-sungguh terlatih cakap hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Semua lewat, apapun, sesulit apapun pergumulan hidup. Karena ada Tuhan di sini, ada Tuhan di tangan kita, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu ditakutkan? Jadi siapakah yang kuat sebenarnya? Siapakah yang kuat sesungguhnya? Orang pintar bisa menjadi bodoh. Orang kuat bisa menjadi lemah saat terjadi. Orang kaya bisa menjadi miskin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, akan tetap kokoh, berdiri, tangguh dan kuat sekalipun badai dunia menggoncang kehidupan. Jadi bukan orang kaya yang kuat, bukan orang pintar yang kuat, bukan orang yang memiliki jabatan yang kuat. Yang kuat adalah orang-orang yang percaya dan beriman dalam setia kepada Tuhan. Jadi jangan kita pernah bersandar pada kepintaran kita. Jangan kita pernah bersandar pada kekayaan kita. Jangan kita pernah bersandar pada jabatan kita. Jangan pernah kita bersandar pada kekuatan kita. Tapi teruslah bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh Maha Agung dan Maha Kuasa. Bersandarlah pada Tuhan terus-menerus tanpa berpindah dan bukan musiman, tanpa henti. Letakkan seluruh hidup kita, mulai dari kaki sampai rambut, seluruh jiwa, pikiran kita dalam tangan kuasa kendali Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Tuhan menjanjikan rancangan kebahagiaan, rancangan damai sejahtera bagi kita semua, dan bukan rancangan kecelakaan? Dan ini yang menjadi soal pelajaran selanjutnya. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi bintang terang di dunia ini, yang mulai sejak ini, mulai kecil, mulai bayi anak ini, kita dekatkan dia dengan Tuhan terus menerus dalam kesetiaan. Kita bawa terus ini dalam doa, dalam firman, dalam rengkuan kita, dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap hari. Bukankah kita sudah membuktikan bahwa Tuhan sungguh maha berkuasa di dunia ini? Dalam hitungan detik semua bisa benar menjadi titik nol. Kita saksikan itu. 10 atau 20 tahun yang akan datang, kita tidak tahu bagaimana bentuk kejahatan yang dirancang oleh iblis di dunia ini untuk melululantahkan kita ini, anak-anak kita nanti, generasi selanjutnya, supaya orang-orang ini tidak pernah menjadi orang baik dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Iblis merancang kejahatan yang luar biasa. Tugas kita sebagai orang tua, bekali anak-anak kita dengan firman Tuhan, dengan mendekatkan mereka mengenal Tuhan dan menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya. Sejak kecil, sejak bayi, mulai sejak dini. Kita ajari anak-anak kita juga supaya mereka juga menanti-nantikan Tuhan secara terus-menerus dalam kehidupan mereka. Supaya sekali dunia ini pun bergelora untuk menghancurkan kehidupan mereka, tapi tangan Tuhan yang Maha Kuasa sungguh-sungguh menggendong dan memeluk anak-anak kita ini dengan luar biasa. Jadi jika kita saat ini sedang mempersiapkan kepada anak-anak kita pendidikan formal, beragam segala macam, harus lebih berlipat ganda kita untuk melatih dan mempersiapkan anak ini supaya menjadi orang-orang yang tangguh di dalam imannya sejak dini, sejak mereka dititipkan Tuhan kepada kita, supaya mereka juga menjadi generasi gereja yang luar biasa, yang tangguh dan cakap mengenal dan menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya. Bukankah kemajuan zaman telah menarik manusia untuk mempertuhankan teknologi dan zaman ini? Kemajuan zaman, kadang-kadang saya lebih mempertuhankan HP saya. Berapa jam saya pakai? Luar biasa itu menghancurkan keimanan saya. Tapi karena sudah candu, seharusnya dibakar aja lah semuanya. Komunikasi selanjutnya gimana dengan Pak Inas? Ini yang menjadi soal. Bukankah kemajuan zaman telah menarik manusia untuk mempertuhankan teknologi yang disediakan oleh zaman ini dan meninggalkan Tuhan sangat jauh? Tetapi efeknya apa? Manusia menjadi rapuh, mudah putus asa, tidak mau berjuang, depresi,
dan ujung-ujungnya akan banyak memilih jalan bukti. Karena mempertuhankan dunia ini dan kemajuan dunia ini. Dan dari sini kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang paling kita butuhkan dalam perjalanan panjang kita di dunia ini bukan yang lain tapi hanya Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan. Yang paling kita butuhkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita. Sebab hidup kita di dunia ini ibarat sedang melakukan pelayaran yang panjang di lautan menuju Labuan. Dan selama pelayaran ini kita akan mengalami rintangan, gelombang, kesulitan yang lain. Dan kita butuh Tuhan dalam perjalanan ini supaya Tuhan menghantarkan dan menyertai kita sampai kita tiba di titik finish yang memenangkan. Musim akan berubah. Saya juga nanti akan menjadi tua. Zaman akan berubah. Semua akan berubah. Dunia akan selalu bergelora. Teknologi akan selalu berubah. Tapi Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Selalu ya dan amin. Dan orang-orang yang beriman yang selalu berlutut di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan pagi, siang, dan malam, akan selalu memiliki kekuatan baru untuk terus berjuang, berjalan, menyaksikan kuasa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata dan terbukti di dalam hidupnya, sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, rumah Bapa kita, sang pemilik dunia ini. Amin.